Matilda udah langsung di-ban, langsung dibuang. Ketimbang nanti Aura Fire mengamankan Jauhead tapi dibuang juga Matilda, otomatis bakal ada trade yang cukup rugi karena EVOS Legends dapetin 2. Iya berarti Oke guys ya di sini. di-ban langsung dibuang. Ketimbang nanti Aura Fire mengamankan Jauhead tapi dibuang. Ternyata efeknya sangat-sangat mengerikan di mana di game yang kedua mereka harus menghilangkan hero-hero tersebut. Yes, bener banget. Tapi di sisi lain mereka nggak mau untuk seorang Uranus merepotkan mereka di game yang kali ini. Dan ada statistik dari seorang Wan dengan KDA 5.1 dan juga 66% kill participation ya. Bisa kita bilang dari KDA masih diungguli oleh seorang Vesager dan juga bahkan kill participation tidak terlalu jauh kali ini. Mungkin dengan adanya Xbox dari EVOS Legends mengurangi adanya jungler-jungler yang sulit ditumbangkan dan bahkan Esmeralda. Just in case dari seorang Pofis akan dipick dari tim EVOS Legends, mereka sudah mengamankan terlebih dahulu counter naturalnya, Profesor. Mengambil Esmeralda malah membuat aku berpikir bahwa EVOS Legends bisa banget untuk membawa Lilia bahkan di fase yang kedua nanti ketika di-pick. Karena seperti yang kita tahu dengan territorial slow effect dari Lilia, apalagi di tangan Wan, Lilia M1 nih bos, beda pasti tentunya. Apalagi ketika EVOS Legends bisa memaksimalkan lagi pick-pickan yang mungkin ya menurutku dengan hadiran Popol Kupa, Jauhead, Chow ini masih ada dan masih stable banget untuk diamankan oleh EVOS Legends. Namun menurutku dengan mengamankan seperti Benedetta di awal juga udah oke banget. Tapi ternyata mereka malah ingin mengkontes Esmeralda di bagian late game Ranger Mas. Dengan membawa Alice mereka mau dokter anti mage PHD ini bermain di bagian late game Ranger Mas. Yes, bener banget. Late game insurance salah satu lagi Profesor KB. Mereka nggak mau junglernya diudak-udak bagaikan maling sendal ketika hari Jumat. Lihat tadi. bikin sirup diudak. Bener-bener tidak beneran itu diudak-udak bener-bener disamperin ke arah belakang. Lihat Persik sama Luminar kelihatan dikit aja. Nggak usah batang hidungnya, baru bulu hidungnya aja. Seorang Kabuki sama seorang Godiva ikutan pula satu orang Vesager, 3 orang masuk langsung ke arah backline EVOS Legends. Dan bahkan Kabuki dengan seorang Chow dan juga Kadita. Godita is back untuk di game yang kedua. Berarti ini udah bukan udak-udak tapi ini adalah kejutan HBD untuk tim EVOS Legends, Profesor. Wah, aku kira diobok-obok karena balik lagi Kadita membawa air di sini dan juga ini adalah satu efek dari Breath of the Ocean dengan stunnya. Dia sangat amat possible atau sangat mungkin sekali untuk memperhatikan gerakan dari Jauhead dan juga Alice kalau seandainya nanti EVOS Legends ingin main asal-asalan untuk nabrak. Kadita juga merupakan hero deny atau hero yang bisa menolak pergerakan agresif jump in. Makanya aku bilang tadi, EVOS Legends kayaknya mau mainin apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire di game yang pertama. Dan kali ini mengambil Kagura. Wow, menurutku EVOS Legends dengan mengamankan Kagura dan juga Alice ini udah sangat amat kelihatan mereka sudah ingin mengamankan 2 late game insurance. Apalagi dengan scaling Clock of Destiny dari kedua belah hero ini. Ada Kagura, ada Alice yang keduanya sangat amat membutuhkan Clock of Destiny dan juga deal damage nanti. Tapi pertanyaanku adalah siapa yang bakal mengamankan life drain terlebih dahulu? Apakah RKT dengan Dominance Ice? Atau jangan-jangan Wan dengan NOD? Karena seperti kita tahu ketika udah memiliki NOD berarti regen dari Thalassophobia, dari Godiva itu udah bakal benar-benar hilang. Dan regennya nggak bakal setinggi mungkin Thalassophobia-nya ketika tidak ada NOD Ranger Mas. Yes, benar banget. Tapi di sisi lain di sini lihat Kira sejujur-jujurnya memang dia bersinar sekali sih, apalagi pakai Pakuitonya. Bahkan dengan first ban yang dilakukan EVOS Legends, tadinya Kira ini mampu membuat EVOS Legends terketar-ketir di hutannya sendiri. Tapi di sisi lain dengan Esmeralda sebenarnya Kira juga nggak kalah luar biasa. Cuma perbandingannya adalah dengan Esmeralda yang tidak memiliki skill escape mechanism seperti seorang Pakuito, mungkin burst fire dari seorang Kagura ini bakal sedikit lebih mudah menangkapnya ketimbang dia menggunakan Pakuito. Dan di sisi lain, ini adalah tugas untuk Kabuki untuk mensepak yur dari seorang Wan Anak dari Pontini, Pak Pulung.
Iya, tapi dengan Kagura yang memiliki play juga ya kita lihat aja bagaimana momennya, apakah dia bisa memanfaatkan momen tersebut untuk bisa kabur dan juga lepas dari sepakan yang langsung mengarah ke area rusuk dari Kagura, ataukah dia akan langsung terkena. Tapi satu band terakhir dari dari EVOS Legend ada Lilia yang udah dihilangkan. Facehugger, satu full hero-nya dilenyapkan. Wow, satu sudah dilenyapkan. Untuk kali ini dari tim EVOS Legends berarti akan ada satu milih hero. Oke. Possibility terhadap seorang Roger ini bakal terbuka sangat bebas. Kenapa? Karena mereka ada Lilia di sana dengan kemungkinan hero tabrak milih yang akan dimiliki tim EVOS Legends sebagai ujung tombak utama dari tim EVOS Legends. Dan Aura Fire mengamankan Ruby untuk sisi samping agar tidak ada counter untuk seorang Chow itu sendiri, Profesor KB terhormat. Iya, dan bahkan ini dengan melakukan ban terhadap Ruby, dia udah nutup banyak banget potensi untuk melakukan area of effect team fight. Makanya di sini EVOS Legends ready banget, apalagi dengan jauh headnya. Tapi menurut aku EVOS Legends juga di satu sisi butuh banget eksekutor. Entah itu mungkin mereka akan membawa Benedetta Unversik, tapi menurutku agak sedikit sangat beresiko kalau seandainya membawa Benedetta lagi. Kecuali kalau seandainya mereka emang membutuhkan Metal Spirit Push, karena area of effect team fight ini udah bagus banget. Sisi powernya udah cukup banget dari EVOS Legends dengan menghadirkan Alice dan juga Kagura dan Jelas. Nyami gameplay kali ini. Link ternyata bukan Roger, tapi Link is back dari seorang Versik dan Hai akan menggunakan jungle apa. Kalau dia akan Baxia kembali, ini bakal cukup mudah untuk dia bisa mempertahankan dirinya dan tidak mungkin di solo kill. Tapi dengan adanya Harley dari Facehugger ini bakal bisa nge-pick off Versik ataupun bisa nge-trigger ultimate dari seorang Versik. Di sisi lain, Kagura jangan sampai dia di solo kill oleh para pemain dari tim Aura Fire, Profesor. Link ya, Harley dan Lancelot. Pilihan yang tepat ketika mereka sadar bahwa EVOS Legends benar-benar mainin timing, atau mungkin kita ngomongin soal snowball effect, dimana EVOS Legends sangat amat item dependent. Jadi mereka sangat amat membutuhkan item. Menit ke-15 itu baru mulai nih EVOS Legends kelihatan power spike-nya. Kekuatannya baru benar-benar kelihatan di menit yang ke-15. Sementara Aura Fire, mereka membawa Esmeralda untuk late game, tapi ternyata dengan membawa Chow, Kadita, apalagi ada Harley dan juga ada satu Lancelot, ini berarti Aura Fire ingin membalikan lagi playstyle seperti tadi di game yang pertama. Dengan early stage yang bagus, apalagi Lancelot against Link di early game, ini udah pasti Lancelot bisa lebih unggul dari sisi damage-nya. Tapi asalkan dengan satu syarat, jauh head dari RKT tidak mengganggu pergerakan dari Hai ketika dia melakukan early jungling. Satu pick lagi dari EVOS Legends dan ternyata itu adalah ke arah Balmond. Ini adalah single target yang sisi powernya sangat amat bergantung kepada Kagura dan juga Alice menurut dari EVOS Legends, dan membuat teman-teman dari EVOS Legends emang mau mendobrak tapi perlahan-lahan. Dan menurut aku sama seperti game yang pertama, early stage bakal jadi milik Aura Fire dengan early aggression, tapi ternyata untuk late game atau mid game, menurutku minimal mid game sampai dengan menit yang ke-13 dan 15, EVOS akan mencoba untuk mendobrak balik Ranger Mas. Yep, inilah hal yang udah diambil ataupun diamankan oleh masing-masing tim dengan 5 hero yang udah mereka pilih langsung. Berarti sesaat lagi Land of Dawn akan menjadi saksinya. Siapa yang akan mendapatkan langsung kemenangan di game yang kedua? Akankah EVOS Legends bisa menang 2-0 atau Aura Fire akan menyamakan kedudukan? Dan kita nantinya akan berangkat menuju ke game yang ketiga. Jadi buat seluruh teman ada di luar sana pendukung dari EVOS Legends dan juga Aura Fire, langsung aja dibanjiri kolom komen kita dengan dukungan kalian, dan juga kita hilangkan komen-komen negatif yang sedang mencari perhatian tersebut dengan spam dengan komen apa, Prof? Dengan komen Benar kali langsung menuju ke Land of Dawn. Aura Fire versus EVOS Legends di game yang kedua Best of 3 series, terkait dengan One Arama dari Pontini. Back to the game. Kali ini malah di sisi lain lihat Kabuki bersama dengan Budiva mengganggu pergerakan dari seorang anti-match. Meanwhile di sana Little Wonder-nya bakal difokuskan, tapi ternyata ini adalah reverse psychology. Ketika kau fokus berikan Little Wonder, lihat orange bapu hilang, kawan.
Ada orange buff yang udah langsung digas habis aja oleh Persik. Tapi Persiknya seperti mendapat gangguan juga dari Esmeralda. Hanya saja seperti orange buff udah berhasil diambil, berarti akan kekurangan dari jungling di early game ini untuk high-nya nih Ji. Alright. Bahkan kita lihat di sisi lain Wan seorang diri bakal coba ditemani Persik masih level 3 dari seorang Godiva bakal coba dipasar begitu saja dengan level 2 aja, dan Wan kali ini masih selamat mendapatkan first blood tidak oleh seorang anti-match in the top lane. Lihat Pesager bawa dari bola-bola dan warga dan RKT smart misilnya dengan tamparan dari seorang anak kecil. Kali ini masih menumbangkan 1 poin, dan fun fact-nya yang ditunggangi oleh seorang Janglet, yang menungganginya adalah seorang Alice namanya Pak Pulu. Iya, anak kecil bernama Elis juga, sama-sama anak kecil yang sedang bertarung, tapi yang satu lagi bawa robot-robotan ya. Tapi Keira dan juga Godiva mencoba untuk bisa menghilangkan pergerakan dari Reknya harus pun mengeluarkan flicker untuk saat ini, tapi dia masih bisa selamat. Clovernya dengan Cyclone Swift dia mundur lagi ke belakang dengan ada satu dash yang ia miliki ini. Yes. Dan kali ini para pemain dari tim EVOS Legends mereka mengungguli walaupun belum sampai 1000, tapi lihat Godiva di depan sana belum level 4. Kalau Godiva udah level 4 ini bahkan versi yang harus berhati-hati Pak Pul. Petrify-nya sangat bisa memberikan permainan luar biasa menuju ke arah bawah sana. Clover telah berada di garis depan, tapi ternyata Facehugger kali ini udah mencoba untuk ngejaga mid lane-nya. Clearing minion di arah tengah, mendisiplinkan untuk team fight di arah Turtle Pak Pul. Oke, udah ada setup yang harus dilakukan. Ada RKT udah mulai mencolek. Persiknya memberikan damage ke arah Godiva. Godiva pun harus mundur sedikit. Akankah dia ingin maju ke bagian depan? Nationality-nya udah siap langsung dilemparkan ataupun dia maju, tapi ditambah dengan Triple Force-nya masih bisa selamat. Masih ada Cyclone Eye dan dia pun masih berputar-putar aja di area tersebut. Nih sedikit lagi turtle-nya dan berhasil diamankan oleh Persik. Yes, betul bukan sembarang, betul kali ini mengungguli dari yang 1000 gold, tapi ternyata Antimes masih coba untuk bertahan satu yang terakhir, dan bahkan ternyata dari Magic tidak bisa di satu flame shot. One last hit, Persik is coming menjadi pilihan menuju ke arah rumput satu yang terakhir, dan bahkan langsung dia mau bertemu dengan seorang Kabuki, nggak mau tinggal diam. Informasi telah diberikan hanya dari arah Little Wonder untuk mendapatkan satu bom momentum, tapi lihat round 5-nya seperti yang sudah kita duga, udah bukan sembarangan. Godiva dengan gak ditanya sebuah combo yang menuang seorang Wan dari Pontini 50. Iya, itu loh macam apa. Untuk sekarang juga Triple Force-nya langsung aja menabrak antri Godiva. Masih dengan santainya melenggang dengan begitu bebasnya. 2 orang loh ngejar dia, kayak gak ada beban sama sekali dalam hidup Kadita. Ini Profesor dari 3 menit yang sudah berjalan. Ya, dan bahkan dengan 3 menit yang berjalan seperti ini, dengan tadi poinnya 2-3, perbedaannya yang memang tidak terlalu signifikan, tapi membuat EVOS tuh sebenarnya agak sedikit nahan di sini Pak Bro. Iya, RKT pun udah gak kuat lagi dan poin killnya masuk ke tubuh dari Hai, menjadi sebuah keuntungan untuk Hai. Ada purple buff yang siap dia makan juga lagi nih. Alright. Wagewar. What? Why ini lag? Bahkan kali ini para pemain dari tim Iverkan, tapi ternyata kali ini Retribution masih ditahan, dan bahkan Retribution-nya dipaksa begitu saja. Orange Buff dimakan, dan bahkan semua jungle diaman oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Kehilangan 1 poin dan selalu dikeluarkan. Pesager menjadi pilihan, dan Unstoppable Force memberhentikan pergerakan dari seorang Ali, dan bahkan warna pada dari posisi ini harus tertumbangkan dari top lane sana menjadi tukar 1-1 untuk mid lane 50. Yep, masing-masing kehilangan laner sejauh ini. Ada Esmeralda yang langsung cutting minion aja, tapi dari Balmon akankah dia melakukan hal yang sama? Karena satu wave minion di bagian tengah yang udah langsung dia hilangkan. Terlihat Godiva masuk ke dalam rumputan, mau pergi ke arah mana? RKT yang akan masuk dalam rumputan tersebut untuk melihat di mana di posisi dari Kadita. Udah ada lagi turtle-nya, siap Persika maju ke bagian depan. Siapa yang akan mendapatkan turtle-nya? Tapi ternyata untuk turtle kali ini masih bisa dipertahankan dan didapatkan juga oleh Hai-nya. Tidak jadi dicolong, Ji. Tidak jadi dicolong, masih coba dipertahankan begitu saja. Hybrid di garis depan dan bisa dikeluarkan. Mereka tumbang begitu saja, tapi lihat Kira versus everybody. Keluar menjadi pilihan. Persik fokus ke Little Wonder, dan tapi di sisi lain Pesager itu kan RKT masih cuan for EVOS Legends, dan bahkan Antimes kali ini sedikit kewalahan melawan silat dari seorang Kabuki di dalam bottom lane. 40 dan juga Profesor KB.
Ya, 2 menit awal ternyata lebih cenderung untuk bermain agresif dari kedua belah tim. Tapi aku tahu sih apa yang mau dimaksudkan oleh EVOS Legends. Mereka pengen si Versiknya benar-benar dapetin keuntungan. Lihat kayak dia dapetin 3 assist, dia dapetin di Hunter Sword, dia OTW ke arah War X. Artinya di sini Versik benar-benar mendapatkan apa yang dia mau. Dia unggul bahkan dari sampai 1 level dan bahkan mendapatkan 1 orange buff lagi. Dia bakal level 10 sementara high-nya masih di level 8. Dan ini yang emang benar-benar EVOS Legends cari gitu, Mas. Oke, betul sekali. Di bakal coba dikeluarkan. Better match tapi di arah bottom lane lagi-lagi. Ada satu korban dari tim EVOS Legends. Bahkan kali ini Clover yang bakal harus menanggung semuanya. Satu damage selalu diberikan. Serta darah telah keluar 1 bar lumayan. Tapi ternyata di sana Toro sudah tidak ada. Versi menuju ke arah belakang. Mencoba menyelamatkan sang abang RKT. Tapi ternyata sepertinya power tidak akan cukup. Tapi mau coba dipasang begitu saja. Gak mungkin menjadi pilihan pertama. Hai dan juga seorang Pesager pun masih nahan banget. Atau Bapak Force keluarkan puncher ke arah belakang. Menghindari pergerakan dari para pemain dari tim EVOS Legends. Keluar dari keluarkan tapi kali ini Triple Sopra dihindari begitu saja. Permainan yang luar biasa. Pesager yang dilakukan. Tapi dibalikan keadaannya. Versi terlalu bilahi sang bayi kecil. Kali ini harus tumbang di arah sana. Dan bahkan kehilangan 3 player karena sebuah nafsu belaka Babulung. Wow, padahal masih bisa selamat tadi sebelumnya, tapi mencoba untuk memaksakan diri maju ke bagian depan. Memang ada space yang tercipta di sisi yang berbeda, tapi dengan kehilangan 3 player seperti ini berarti mereka mendapatkan kerugian yang sangat-sangat banyak. Sehingga Turtle pun untuk hal ini masih terlihat bebas banget. Udah menyisakan sedikit lagi SP-nya, akan Clover masuk dan juga untuk mencoba mengeluarkan satu lethal counternya. Pesager maju ingin mengeluarkan satu dual magic, tapi ternyata tidak, hanya mencoba untuk menggertak aja, Ji. Yes, gertak aja. Tapi kali ini dia permainan dari tim EVOS dan juga Aura Fire mengungguli dari segi goldnya, bahkan berbeda 3.000 menuju ke arah 3.000 perbandingan gold kali ini dari tim Aura Fire. Mereka mendominasi tapi turretnya hanya kehilangan 1 menit ke-7. Objektif game yang mempertahankan semua dimiliki menuju ke arah sampai sangat hilang begitu saja tanpa ada basa-basi yang dan juga wobble combo jombro. Shot kalian dilakukan oleh seorang RKT sangat-sangat tepat dan anti-red mencoba untuk bertahan. Berikan ke arah belakang dan tidak bisa bertahan lagi. One by one situation. Tempo telah dikeluarkan. Menuju ke arah belakang. Tidak Versi tertumbangkan. 2 versus 1 ternyata menjadi salah satu hal yang tidak baik. 6 poin gel tertinggal. Jauh EVOS Legends dan bahkan voltnya menuju 3.000 yang seperti sudah saya lantangkan tadi, Babulu. Yap, lagi dan lagi belum 2 menit belum tak berlalu ya. Masih ada 2 dead yang didapatkan langsung oleh Versik. Hanya saya yang berbeda, One yang masih bisa selamat lewat Rock Wave yang udah dikeluarkan oleh Godiva. Di tengah hampir aja Pesager menjadi korban, tapi Godiva terlalu memaksakan diri, malah dia yang menjadi korban. Begitu juga dengan keadaan yang diberikan oleh One, di mana One yang pun harus langsung dihilangkan begitu aja. 1 wave yang dihilangkan di bagian tengah, sementara Keira dibiarkan begitu saja. Tidak bisa terlalu memaksakan karena untuk Versiknya sendiri tidak memiliki bahan bakarnya, itu purple buff, Oji. Yes, bukan sembarang main, tapi ternyata kali ini dari Pesager sepertinya udah punya glowing one. Rotasinya bakal lebih cepat lagi, tapi RKT akan membatasi pergerakan itu untuk menuju ke arah bottom lane. Lihat, kalau seorang Clover bakal coba one by one situation dengan seorang Keira, dan sepertinya Clover agak kalah bagi dan bahkan dibalas dengan stiker Viva Anarchy-nya. Kadita di depan sana bakal harus mundur terlebih dahulu. Recall tas telah dikeluarkan, informasi telah diberikan dengan tandanya 5 detik lagi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn, Babulu. Yep, dan udah ada POD juga tadi sepertinya langsung diamankan ya. Berarti di tengah kali ini Reknya bersiap dengan ejector, akan melempar, ternyata tidak. Oke, dijauhkan aja, bukan didekatkan ke arah One. Hanya saja Keira masih maju memberikan sebuah efek dari coketannya. Stardust Dance-nya nggak kelar-kelar dari tadi. Semua yang ada di depannya tetap langsung akan dicoketin. Bancernya, Tonrosnya hampir aja mengenai ke arah Kakura, Oji. Tapi lihat dia tahu ada potensi, akan ada tim di dalam mid lane dan bakal memasangkan begitu saja 5 orang di depan sana. Sebuah pindah keluar dan ternyata Sabapol dikeluarkan. Tidak bisa bertahan kembali lagi. Ultimate di arah bottom lane. Udah coba untuk maju, 5 orang dikeluarkan. Dan ternyata, oh my god, Rock Wave-nya miss. Karena tidak berarti siapapun, sedangkan 2 yang terakhir menunjukkan seorang Versik Table Soft Lane untuk kabur ke arah belakang. Monster kill didapatkan. Lord High kali ini yang bahkan mendominasi permainan. Dari seorang High, masih ada seperempat darah. Ditungguin Versik di arah top lane. Lihat Papulung, EVOS Legends, mereka kehilangan powernya dan bahkan 3 player mengejar seorang Versik kali ini di arah atas dan 1 hit terakhir. Versik di Retribution is real.
Cutlass didapatkan dan disisit. Kerugian sangat-sangat banyak untuk EVOS Legend, Pak Bro. Yap, digempur habis-habisan. Cownya di atas sana, Kabuki dilempar lagi dengan ejector, tapi malah masih bisa selamat dengan tadi jet kundo. Lalu dia flicker, ditendang lagi Wave Dragon. Kau tidak mau dekat-dekatku, sana pergi. Aku tidak mau dekat denganmu, dan Lordnya pun akan menjadi pribadi harusnya untuk para Fire sebelum beberapa pemain Fortnite mencoba untuk masuk dan juga mendekat. Tapi ternyata dari Magic, Poker Trick yang tadi udah dan beberapa damage yang udah masuk langsung dikirimkan ke arah teammate. Saat teammate yang mundur guna untuk menyelamatkan diri. REKT diserang habis-habisan oleh Keira, tapi mereka semua EVOS Legend harus mundur terlebih dahulu, Oji. Yes, benar banget. Lihat aura kali ini berbeda dengan aura yang dulu. Aura yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu dikatain, sekarang ku disayang. Dan lihat di top lane sana berapa artifact dari versi yang punya purple buff dan item istilah Profesor kami yang terhormat. Selang 3 menit setelah aku tadi bilang bahwa dengan 2 orange buff Versik benar-benar unggul 1 level, ternyata malah dibalikin. Hai sekarang yang unggul 1 level dari Versik, dan bahkan case terburuknya adalah dia tidak mendapatkan purple buff dan dia udah punya last battle serta Demon Hunter Soul. Tapi juga cukup karena perbandingannya adalah Blade of Despair yang harus dibayarkan oleh Hike yang udah OTW juga ke arah Windtalker. Dia akan punya tambahan dari attack speed dan movement speed dimakin lebih pasti lagi untuk mendobrak dari pertahanan dari EVOS Legends. Apalagi ini masih di bawah menit yang ke-17 ya mas. Yes, Pak Arti pada top lane sana sampai sana dapat dikejar. Letak masih dihindari. Dapat keluar dari sekitar tomat dari sekitar belakang. Rovel dapat dua. Hilang 2 player. Dan bahkan mana dari bot tidak bisa bertahan begitu saja. 2 hilang. EVOS Legend kali ketar-ketir terlihat. Messi masih diserang begitu saja. Ini bencana. Aura musuh dengan Messi. Pertandingan Legend didapatkan. Dan this is Aura take the jab tuh, Profesor. Yes, dan itu yang memang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh draft yang sangat amat matang dengan membawa Kadita. Mungkin akan banyak sekali yang bertanya kayak tidak ada hero tanky dari teman-teman tim Aura Fire itu dikarenakan tadi pick yang mengarah ke arah jauh dari teman-teman tim EVOS Legends tadi adalah strat yang sangat amat menarik dan